Assalamualaikum Gus Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TV Kuno. Siap. Bisa diperkenalkan biar lebih jelas perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Aminuddin dari Pondok Pesantren Minahadul Ulum, Desa Trimulyo, Kecamatan Teginan, Kabupaten Pesawaran. Hari ini terima kasih diundang oleh Gus Mahfud untuk bisa hadir di TV Kuno Channel. Ya. Ini luar biasa kaligus beliau di masa pandemi, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Amin, amin, amin. Gimana kabarnya ini, Gus Amin? Saat ini ya seperti biasa aktivitasnya dari kelas ke kelas yang lain dalam rangka bersama santri belajar ilmu agama, meneruskan perjuangan dari para pendahulu, khususnya pendiri Pondok Pesantren Minahadul Ulum, beliau almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Syaifuddin Fatani. Mohon doanya Gus, semoga kami bisa istiqomah bersama para santri dan pengurus. Amin. Beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Minahadul Ulum Trimulyo. Nah, menurut jenengan, pondok pesantren yang ideal, yang pada saat-saat masa-masa sekarang ini, bukan di zaman dulu ya, zaman sekarang ini, menurut jenengan yang ideal itu pondok pesantren yang bagaimana? Kalau menurut saya, menurut kami, hari ini pesantren harus bisa mengkombinasikan antara pendidikan ala para pendahulu kita, artinya pendidikan salafiyah dengan mengutamakan basis kitab kuning, dengan metode pembelajaran seperti para guru-guru kita, tapi juga harus mampu menyandingkan dengan gaya kekinian. Artinya pesantren tidak hanya melulu belajar ilmu fikih, ilmu nahu dan sebagainya, tapi juga harus bagaimana bisa belajar ilmu sugih. Artinya memberikan modal pemahaman kepada santri agar dia juga tahu nanti ketika dia selesai di pondok tidak hanya belajar ngaji atau mengamalkan ilmunya, tapi juga bagaimana bisa mengamalkan keilmuan dalam bidang life skill. Artinya pondok harus juga membekali santrinya bukan hanya ilmu agama tapi juga ilmu-ilmu yang lain untuk bekal mereka di masyarakat. Paling enggak kalau mereka itu punya ekonomi yang mapan kan nggak tomak gitu ya. Gitu kira-kira. Ya, seperti itu sih. Itu pondok pesantren yang mungkin ya ideal pada zaman sekarang ini menurut jenengan. Kira-kira untuk membentuk pesantren yang seperti itu ada kendala-kendala nggak ke? Pastinya memang ada tantangan lah ya. Ada tantangan yang harus kita pecahkan, karena memang secara persepsi orang di pondok itu kan ngaji, tetapi hari ini kita harus membuka persepsi orang atau image orang bahwa di pondok itu nggak hanya belajar ngaji, ya tetap ngaji ekonomi, istilahnya sekarang kan gitu gitu. Selain dia ngaji kitab-kitab, ngaji semua pelajaran yang ada di pesantren, juga bagaimana mereka diberi bekal, karena ketika nanti dia kembali ke masyarakat, dia tidak hanya dibutuhkan dalam bidang keagamaan saja, tapi juga dalam bidang keilmuan yang lain. Jadi komprehensif gitu kira-kira. Sebenarnya saya pikir hari ini banyak pesantren yang sudah mulai membuka diri, tidak hanya belajar ilmu agama, tapi juga belajar ilmu yang lain. Sama dengan di Al-Hidayah kan ada usaha-usaha yang lain. Kalau di tempat kami, alhamdulillah kami dibina oleh BI sejak tahun 2017. Artinya ada kegiatan santri untuk ekstrakurikuler mereka dan bidang life skill, ada konveksi, kemudian hari ini lagi konsen di bidang agrobisnis. Kita kemarin habis selesai tanam labu madu, labu madu, alhamdulillah sukses. Waktu itu juga alhamdulillah ketika panen banyak yang tamu hadir, kepala BI, anggota DPD RI, dan banyak dari tamu-tamu yang lain, termasuk dari Polinela, rektornya, kemudian dari UIN juga ada. Nah, kemarin di bulan Maret kita panen untuk melon entanon di greenhouse kita. Alhamdulillah juga waktu itu yang hadir juga banyak. Juga ada anggota DPR RI, anggota DPD, juga kepala BI Lampung dan beberapa tamu juga dari Kementerian Agama. Alhamdulillah kemarin ini yang panen kedua
kami kehadiran tamu yang sangat mulia menurut kami, karena saya adalah kader NU, beliau adalah Mbak Yai Hasib Wahab Hasbullah. Beliau adalah putra dari salah satu pendiri NU dan penggerak NU, yakni Mbak Yai Wahab Hasbullah. Yang kebetulan beliau ini, Mbak Yai Hasib ini adalah ketua Habitren Pusat, salah satu tempat bernaungnya beberapa pesantren yang dibina oleh Bank Indonesia. Alhamdulillah beliau hadir bersama Umi Wahidah dari salah satu pembina Habitren Pusat yang juga pengasuh pesantren Nurul Iman dari Parung Bogor. Nah, ini menjadi bagian yang penting buat kita semuanya para pesantren, bahwa hari ini kita juga harus melek ngaji ilmu sugih, begitu kira-kira. Terima kasih, Gus. Itu setelah panen banyak seperti itu, untuk apa, membuangnya kemana biasanya? Memang kalau yang dulu ketika kita panen lembu madu itu ada yang sudah kita kirim ke jaringan Chandra Supermarket di Lampung. Kita juga sudah ngirim ke Sayur Bok di Bogor. Dan beberapa dibeli oleh wali santri yang sambangan ketika ada hari sambangan. Kalau yang ini yang melon ini alhamdulillah waktu yang panen perdana itu selain yang dimakan bersama saat acara itu dan beberapa yang hadir juga membeli, kita semuanya kita kirim ke Bandung, ke pesantren Al-Ittifaq Bandung. Alhamdulillah habis ya. Ya ada sisa beberapa ya, hanya untuk warga sekitar, keluarga kita lah kira-kira. Nah, kalau yang panen kedua kemarin sebagian dikirim ke Bandung, sebagian kemarin juga diikutkan dalam kegiatan BI waktu ada pelantikan Habitren di gedung KPW Lampung. Dan juga ada beberapa yang beli secara online. Artinya ya alhamdulillah sekarang kita harus bisa mengemas bagaimana kemudian apa yang menjadi produk pesantren ini bisa layak bukan hanya di pasar tradisional tapi juga bisa masuk ke pasar modern. Sama dengan rotinya Al-Hidayat kan sekarang sudah banyak masuk dalam berbagai event, dan kita sudah komitmen insya Allah kalau ada kegiatan Habitren Lampung, kita akan mengusahakan supaya roti santrinya Ahliat bisa melengkapi kegiatan yang ada di Habitren Lampung. Kebetulan saya dengan Mas Hasan, saya status beliau, mendampingi beliau, diberi amanah untuk mengurusi Habitren di Provinsi Lampung. Mohon doanya ke Mahfud. Selain sibuk di urusan pesantren, ini kan pasti masih punya kesibukan lain di politik misalnya, ada nggak peran politiknya ini? Sebenarnya sejak tahun 2012 Gus, saya ini bukan orang yang bergelut langsung di politik, tapi mengurusi para pelaku-pelaku politik kira-kira. Karena saya 2012 sampai 2015 jadi ketua Bawaslu Pesawaran, dulu masih Panwaslu. Setelah itu kemudian di akhir masa jabatan ada kegiatan rekrutmen KPU. Saya ikut daftar dan juga bisa masuk dan jadi ketua KPU sampai dengan kemarin tahun 2019. Nah setelah itu memang saya diminta untuk lebih fokus ke pesantren. Ya habis itu kita ya sedikit berusaha bagaimana bisa memberikan memberikan keteladanan kepada santri bahwa kita tidak boleh hanya berharap sesuatu tanpa kerja atau berharap sesuatu tanpa dibarengi dengan sebuah etos kerja. Jadi saya masih jualan A, jualan B, jualan baju dan sebagainya, ya bisnis kecil-kecil lah gitu kira-kira. Mana yang bisa kita laksanakan, yang penting bisa menghasilkan sesuatu yang barokah buat kami sekeluarga, buat menopang juga kegiatan di pesantren gitu. Kalau hari ini memang saya sudah diminta untuk masuk ke salah satu partai politik yang ada di Pesawaran. Ya niat saya bantu karena saya pernah punya pengalaman di penyelenggara. Mungkin saatnya sekarang saya aktif langsung di salah satu partai politik. Partai politik yang pernah dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama, yakni Partai Kebangkitan Bangsa. Mohon doanya Gus Mahfud semoga saya bisa manfaat di PKB dan bisa memberikan pengalaman kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat di PKB biar lebih bermanfaat buat semuanya. Jadi apa itu? Kebetulan saya kemarin diminta untuk menjadi bendahara DPC PKB Pesawaran. Oh bendahara ya? Berarti teras benar ya? Ya. Bisa nggak kesempatan misalnya untuk calon sebagai ketua PCNU Pesawaran gitu? Oh, saya pikir itu nanti lah Gus. Artinya begini, kita ini sebagai kader. Saya ini Gus, mohon maaf ini izin menyampaikan,
Saya memang sejak kecil ada di lembaga atau badan otonom yang ada di NU. Sejak tahun 2021 saya sudah aktif di PC Ibnu Kota Metro. 2 periode, memang bukan sebagai ketua Gus, tapi sebagai salah satu wakil ketua. Kemudian setelah itu saya diberi amanah untuk ke PW Ibnu Lampung sebagai wakil sekretaris. Dan setelah itu saya jadi sekretaris umum bersama dengan rekan Karno Asataria. Setelah itu kemudian selesai, setelah saya pulang studi di Makassar, 1 tahun 8 bulan di Makassar, saya pulang dan saya diminta menjadi wakil sekretaris waktu itu, wakil sekretaris untuk PW Ansor Lampung. Terakhir sekarang saat ini saya masih menjabat sebagai bendara umum PW Ansor Lampung. Oh, masih bendara umum. Saya memang kader di NU sejak saya masih usia SMA dan masih sehari ini di Ansor. Artinya saya kader NU dan sebagai kader, sebagaimana amanah para instruktur dalam berbagai event, kegiatan-kegiatan pelatihan dan pendidikan, bahwa kader ketika diminta oleh jamaah dan jamaah maka harus siap. Tetapi tentunya kita melihat siapa kita dan apa yang bisa kita lakukan. Tetapi ketika memang itu diberi amanah, ya kapanpun dan siapapun yang beri amanah ketika memang itu sudah saatnya, saya pikir ya siap. Ya harus siap begitu. Harus siap, ya. Tapi tetap tidak boleh melupakan kita siapa, apakah kita siap atau tidak. Artinya itu harus mengukur diri. Ya. Ini itu sangat menarik sekali, Gus. Kita berbicara tentang pesantren, tentang politik walaupun sedikit tadi ya. Terus juga tentang NU, keadaan ini. Saya mau minta, tiba-tiba kepengen tanya tentang keadaan NU di Pesawaran. Secara garis besar aja, keadaannya gimana? Saya pikir kita bisa menilai, harus ada tolak ukurnya, Gus. Ada pembanding, baik itu dari sisi satu kronologi, historis, atau mungkin juga melihat dari sisi topografinya dan lain sebagainya. Artinya kita nggak bisa menyamakan Pesawaran dengan kabupaten yang lain dalam langsung secara langsung, tapi juga harus melihat dari sisi apa persamaannya dan apa yang perbedaannya gitu kira-kira. Ya memang kita harus akui bersama bahwa untuk Pesawaran memang harus banyak belajar dari kabupaten lain. Karena kan ukurannya jelas hari ini. Contoh nih, ini mohon maaf Gus. Kemarin kita ketika mendengar ada instruktur mengatakan bahwa Kabupaten A sudah sekian kali ada kegiatan PKPNU. B berapa kali. Nah, katanya Pesawaran baru satu kali ini. Nah, artinya ini kan satu bukti nyata memang kita harus banyak belajar. Saya pikir ini lagi-lagi harus banyak belajar dengan siapapun yang menjadi motivasi kita untuk lebih maju begitu. Bukan hanya dalam bidang itu, mungkin juga dalam bidang yang lain. Bidang seperti program di Muktamar Jombang dulu itu kan yang perlu dikembangkan kan ada pendidikan, perekonomian, sama kesehatan. Nah, kira-kira di Pesawaran yang sampean melihat, walaupun sampean melihat dari luar gitu loh, itu kira-kira ada nggak yang sudah dilakukan oleh pengurus PCNU untuk tiga-tiganya itu? Saya pikir sudah lah ya, mungkin sudah, tapi menurut saya sensitif ini. Saya takut terjebak gini Gus. Jadi gini, intinya begini, saya yakin bahwa siapapun pengurusnya sudah banyak berbuat di Pesawaran, juga sudah banyak berbuat. Tetapi tentunya siapapun yang menjadi pengurus di Pesawaran ini ketika nggak bisa bersinergi atau memang nggak bersinergi dengan siapapun, ya saya pikir juga nggak akan bisa. Artinya ini butuh sinergi bersama antara pengurus PCNU, pengurus lembaga, pengurus Banom, antara PC dan MWC dengan ranting, semuanya harus bersinergi. Karena kita nggak bisa sendiri. Makanya dengan jamaah tadi kan ada sebuah kalimat laisa nahdah bil berjamaah. Tidak ada kebangkitan tanpa adanya jamaah. Juga tidak ada kebangkitan tanpa adanya jamaah. Artinya memang kebangkitan itu pasti akan didukung dengan dua hal, adanya kesulitan organisasi dan juga kemantapan kesulitan para jamaah. Jadi jamaah baru akan kemudian ada kebangkitan buat kita. Saya pikir ya kita harus banyak belajar, kira-kira begitu.
Saya pikir kita mungkin nggak bisa menilai seseorang tanpa hanya dengan satu persepsi atau dengan satu sudut pandang, tapi juga harus secara komprehensif. Tapi intinya saya yakin semua yang ada di pesantren ini, semua kadernya, anak-anak mudanya, semua pengen membuat pesantren ini lebih maju, terutama untuk jamaah Nahdlatul Ulama-nya. Mudah-mudahan. Ya, insyaallah. Pemirsa TV Kuno, alhamdulillah kita kedatangan pengasuh pondok pesantren Min Hadul Ulum, ya, dan kita sudah berbicara banyak tadi tentang pesantren, tentang politik, bahkan sampai ke tentang Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Akhirnya dari kami berdua, mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga TV Kuno semakin maju. Amin. Tolong jangan lupa di like, di subscribe supaya ke depan lebih maju lagi dan punya studio yang lebih layak untuk kebesaran NU Pesawaran. Terima kasih. Monggo Gus, izin. Monggo di injek riyen. Bismillahirrahmanirrahim.